Oke, jadi selama ini gue salah ngira kalau dua laptop ROG yang gue review kemarin itu saingan berat MacBook. Karena untuk menjadi saingan berat MacBook, nggak cuma speknya yang harus gahar, tapi looks-nya juga harus minimalis. Nah, di sini gue ketemu laptop yang sangat amat minimalis, fiturnya banyak, dan speknya juga nggak main-main. Tapi apakah layak jadi saingan MacBook? Ayo kita bahas bareng-bareng. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy. Dan di sebelah gue ini lagi ada sebuah laptop dari Lenovo ya, Lenovo Yoga Slim 7 Pro X. Ini adalah laptop dari Lenovo yang keluarnya itu di sekitar awal tahun 2023. Dan menurut gue itu cocok untuk jadi salah satu pilihan laptop produktivitas kalian di tahun ini. Dia punya looks itu bener-bener definisi dari minimalis. Pertama kali gue lihat laptop ini tuh yang pertama masuk di otak gue adalah gila, ini tuh mirip banget sama MacBook cuy. Cuma bedanya tuh warnanya abu-abu aja. Bodinya full metal dari bawah sampai belakang layar, ujung-ujungnya rounded gitu, tipis banget juga. Pokoknya bener-bener ngeresemble MacBook Air. Dia punya berat juga sangat amat enteng ya, cuma 1,5 kg aja. Jadi kalau misalnya dibawa kemana-mana tuh enak banget. Untuk keyboardnya dia 75% compact dan ada backlight warna biru juga yang bisa ngebantu navigasi keysnya kalau kondisi ruangan lagi agak gelap. Touchpadnya juga gede banget dan posisinya itu sejajar sama spasi. Jadi enak dan nggak ngeganggu pas kita lagi ngetik. Untuk touchpadnya sendiri juga responsif banget, nggak seret. Pokoknya tuh bener-bener ngasih experience touchpad yang super enak. Nah, tapi karena laptopnya itu super tipis, jadi kelengkapan USB portnya itu di sini masih agak ya. Di bagian kanan tuh cuma ada satu port USB-A sama satu port audio jack yang ditemenin sama switch nyala matiin kamera dan juga power button. Di sebelah kiri ada satu port USB-A dan dua port USB-C, dan yang satu dari USB-C-nya ini buat ngecas si laptopnya. Keren sih, casan laptopnya udah pakai USB-C. Jadi kayak bener-bener udah ngeresemble MacBook banget gitu. Nah, tapi kalau misalnya kalian kayak gua yang setiap saat itu butuh banget port yang lumayan banyak ya, entah itu buat mouse, buat keyboard, buat HDMI, untuk ke proyektor gitu ya. Itu pasti agak kurang kalau misalnya cuma dikasih port segini aja gitu. Apalagi kalau misalnya harus dibawa kemana-mana gitu kan. That's why di sini gue pakai USB hub portable dari PX yang dia itu udah 6-in-1 ya. Tapi sebenarnya karena dia itu technically ngambil satu port USB-C kita, jadi ya dia tuh basically nambah 5 port tambahan. USB hub ini ada 3 port USB Type A, port HDMI yang bisa up to 4K, slot SD card gede, dan micro SD. Dia punya bahan juga full metal, jadi secara build quality juga nggak ecek-ecek, dan pastinya gampang banget dibawa kemana-mana karena sistemnya itu yang plug and play. Kalau daily driver lu tuh kayak gini yang emang buat dipakai setiap hari untuk kerja gitu ya, dan dibawa kemana-mana dan butuh port yang banyak, gue yakin USB hub kayak gini tuh bakal berguna banget sih. USB-C ini juga udah kompatibel sama Windows, sama Mac OS, dan sama Android juga, dan mungkin aja kalau misalnya nanti iPhone 15 atau 16 itu udah USB Type-C dan masuk ke Indonesia gitu ya, mungkin ini bisa kompatibel juga. Nah, buat kalian yang tertarik sama USB hub ini, link pembeliannya bakal gue taruh di deskripsi di bawah. Oke, kita lanjut ke layarnya yang menurut gue agak aneh. Kenapa gue bilang agak aneh? Karena Lenovo Slim 7 Pro X ini tuh punya layar yang resolusinya itu 3K. Kenapa nggak 4K? Kenapa nggak 2K? Aneh aja gitu, kok angkanya ganjil gitu, 3K gitu. Layarnya itu 14,5 inch dengan resolusi 3K, panelnya udah IPS, refresh rate-nya 120Hz dengan Nvidia G-Sync, udah Dolby Vision juga, max brightness-nya itu 400 nits, dan color gamutnya itu 100% sRGB. Cukup bagus dan akurat kalau mau dipakai buat produktivitas di bidang visual. Dan juga nyaman banget dipakai di kondisi ruangan gelap ataupun terang sekalipun. Oh iya, layarnya touchscreen juga, dan touchscreen-nya itu bisa gue bilang lumayan responsif. Dan layarnya juga bisa ditekuk sampai sekitar 180 derajat, ya beberapa fitur yang always nice to have di sebuah laptop compact lah ya. Oh iya, laptop ini juga punya fitur dimana kalau misalnya dia itu dari kondisi shutdown dan ditutup laptopnya, kalau misalnya dibuka laptopnya itu dia langsung power on. Jadi udah nggak perlu mencet-mencet si tombol power lagi. Laptop ini juga punya webcam 1080p dan ini dia tesnya. Oke, jadi ini dia tes dari webcamnya ya. Ini gue bener-bener tes yang spontan aja gitu. Ini seperti biasa gue ngetesnya itu dengan kondisi ada lighting, dan nanti bakal ada dengan kondisi tidak ada lighting atau kondisi kayak lighting ruangan biasa aja gitu. Misalnya lampu doang atas gitu, nggak pakai lighting profesional kayak gini. Untuk resolusi webcamnya itu ada di 1080p klaimnya dari Lenovo, tapi di sini gue ngelihatnya masih agak sedikit kayak dialus-alusin gitu ya muka gue. Kayak masih agak sedikit blurry gimana gitu. Dan ini kenapa ya? Kok dia kayak tuh gelap, terang, tergelap, terangnya kayaknya dia ini ya, apa namanya, mencoba untuk ngambil fokus ke muka gue, tapi kayak hilang-hilangan terus fokusnya mungkin. Kalau untuk
kualitas mic-nya ini gue pakai yang mic dari laptop juga ya. Ini gue nggak bisa dengar karena gue ini ngetes langsung. Cuma nanti kalian dengar sendiri kira-kira mic-nya itu bagus apa enggak menurut kalian ya. Dan gue juga bakal dengar nanti pas ngedit, dan mungkin di situ gue bisa kasih note sedikit untuk mic-nya gitu. Dan untuk webcam-nya di sini gue bilang cukup oke, cuman kalau misalnya mereka mau klaim 1080p itu harusnya mungkin minimal itu udah on par sama let's say misalnya webcam 1080p yang harganya 400 ribuan lah ya gitu. Cuman ini rasanya masih kayak selevel webcam 1080p gimmick gitu. Itu sih opini gue pribadi aja sih yang gue lihat ya gitu. Dan ini adalah tes yang kalau misalnya pakai lighting biasa, ini gue cuma nyalain lampu kamar aja, nggak pakai lighting profesional lagi, nggak terlalu parah ternyata. Jadi mungkin unggulnya itu di sini ya, di yang low light, kondisi low light gitu. Not bad sih. Jadi kalau misalnya dipakai buat Zoom meeting, Google Meet atau segala macam gitu, ini udah lebih dari cukup sih. Oke lah. Dan seperti yang udah gue bilang tadi, kalau kalian khawatir soal privasi dari webcamnya, itu dia bisa di-disable lewat switch yang ada di sebelah kanan laptopnya. Untuk speakernya di sini Lenovo klaim kalau Slim 7 Pro X ini udah pakai speakernya Harman Kardon. Dan setelah gue tes, suaranya itu mantep sih secara detail. Tapi soal volume mungkin agak kurang kencang sih. Tapi oke lah ya untuk ukuran speaker laptop. Oke, sekarang kita masuk ke bagian spek dari si Lenovo Slim 7 Pro X ini. Apakah dari speknya itu dia bisa dikategorikan sebagai saingan MacBook? Lenovo Slim 7 Pro X ini punya RAM 32GB LPDDR5 yang udah dual channel dan internal storage SSD 1TB yang reading sama writing speednya itu kenceng banget cuy. Selain itu dia juga dilengkapin sama prosesor dari AMD, yaitu AMD Ryzen 9 6900HS yang Creator Edition, yang basically top of the line prosesor laptop AMD seri 6000-an. Tapi nggak itu doang. Biasanya tuh laptop-laptop kayak gini tuh kalau udah CPU-nya dewa, itu biasanya cuma ditemenin sama APU aja gitu. Jadi misalnya AMD Ryzen gede tapi cuma pakai APU-nya AMD Radeon, tapi di sini enggak. Di sini Lenovo memutuskan untuk masukin discrete graphics juga, yaitu Nvidia RTX 3050. Well, kalau dilihat-lihat lagi tuh sebenarnya RTX 3050 tuh bukan suatu hal yang wow banget ya, karena secara tuh RTX 3050 udah sering banget dipakai di laptop gaming yang mid range gitu. Tapi kalau misalnya dilihat lagi dari bentukan laptopnya ya, dan masih muat dimasukin discrete graphics RTX 3050 itu rasanya adalah suatu hal yang spesial sih. Dan pastinya bakalan ngebantu banget performa si CPU-nya yang udah dewa ini. Dan bisa dilihat di sini gue udah tes dengan beberapa game, dimulai dari yang paling enteng dulu seperti biasa, Valorant. Di sini gue tes main dengan settingan grafik paling tinggi dan di kondisi ngecas dan nggak ngecas. Anehnya di sini pas nggak ngecas itu FPS-nya ke limit di 30. Gue tuh bener-bener bingung. Semua settingan udah gue pastiin kalau FPS-nya tuh harusnya nggak ke limit, tapi masih ke limit juga di 30. Gue rasa ini bawaan dari laptopnya yang emang sengaja ngelimit performance-nya pas dipakai tanpa ngecas. Tapi pas gue coba main Valorant sambil ngecas itu FPS-nya bisa tembus sampai 150-an lebih. Naik dikit ke Genshin Impact di settingan grafik tertinggi, hal yang sama terjadi ya. Jadi pas nyoba main sambil nggak ngecas itu FPS-nya paling mentok itu di 30. Tapi bisa turun-turun ke 5-10 FPS. Tapi pas nyolok casan itu FPS-nya bisa stabil di sekitar 40-50-an. Tergantung jumlah partikel yang ada di environment-nya. Lanjut naik ke game AAA, di sini gue coba Star Wars Battlefront 2 dengan settingan ultra dan bisa dapat sekitar 70-80-an FPS stabil dalam kondisi ngecas. Dan terakhir gue coba The Witcher 3 Remastered, settingan ultra bisa dapat 30-40-an FPS tergantung daerah dan settingan ray tracing itu bisa dapat 20-an FPS. Selain gaming, gue juga coba tes render Blender pakai template yang mobil BMW. Dan hasilnya itu cukup bikin kaget sih. Kayaknya emang kekuatan laptop ini tuh not so much di gamingnya, tapi malah di renderingnya. Tapi di sini yang bikin gue agak sedikit kaget itu justru heat distribution dari laptopnya. Karena ketika gue coba untuk tes main game, dari game yang enteng sampai game AAA, dan gue tes render Blender juga, itu dia itu nggak sampai overheat loh laptopnya. Jadi cuma sekedar anget aja gitu paling banter, nggak sampai panas gitu. Tapi emang jadinya suara kipasnya tuh kenceng banget ya. Tapi kalau misal disuruh milih antara laptop overheat dan kipas bacot, kayaknya gue bakal milih kipas bacot deh selalu. Oke, jadi setelah gue review si Lenovo Slim 7 Pro X ini, mungkin untuk bilang dia itu adalah
saingan berat MacBook tuh masih agak sedikit far-fetched lah ya. Apalagi kalau misalnya dibandinginnya sama MacBook yang udah pakai chipset M1 sama M2 gitu ya. Wah, gila jauh banget sih. Tapi memang nggak bisa dipungkirin kalau dia itu secara feel, secara fisik, secara looks gitu ya, secara minimalistiknya dan kekuatan yang ada dalam minimalistik itu bisa lah ya dibilang ya mirip MacBook. Ya mungkin bisa lah ya sedikit-sedikit disebut kalau dia itu MacBooknya Windows gitu, ya nggak sih? Ya seenggaknya laptop ini tetap bisa main game. Ya MacBook nggak bisa ya. Dan untuk harganya menurut gue itu dia masih lumayan affordable di angka 24 juta pas. Dan kayaknya untuk laptop seukuran ini dan sekuat ini 24 juta tuh sweet spot banget sih. Pertama CPU-nya dewa, terus kecil, compact, enteng, minimalis, tapi ada disk graphics yang RTX 3050 gitu. Jadi kayak 24 juta. That's a great deal. Gimana? Menurut kalian kira-kira cocok gak kalau misalnya laptop ini dijulukin MacBooknya Windows? Apa mungkin ada laptop lain lagi yang kira-kira lebih mantap daripada ini dan lebih dekat ke MacBook? Oke, jadi itu aja untuk review gue terhadap Lenovo Slim 7 Pro X ini. Semoga kalian suka videonya dan semoga kalian terbantu juga ya. Kalau misalnya kalian suka videonya, silahkan like dan kasih tau ke teman-teman kalian. Dan kalau misalnya kalian nggak suka videonya, silahkan kasih tau ke gue. Jangan lupa untuk subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gue yang selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media gue yang udah gue taruh di deskripsi di bawah. Itu aja untuk videonya. Sekali lagi thank you banget ya udah nonton dari awal sampai akhir. It's been your boy Tommy. And as always, peace out.